Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada project kelas kali ini, saya dan teman saya Satrio dan juga dan juga Raja akan mempresentasikan proyek kami yaitu program digitalisasi kantin untuk mahasiswa. Langsung saja ke daftar isinya ada tabel konten yang pertama. Bab pertama itu ada persyaratan program atau kebutuhan pengguna terdiri dari deskripsi dan juga BPN. Bab 2 perancangan dan pengembangan terdiri dari diagram use case, spesifikasi use case, activity diagram, class diagram, sequence, mockup, dan juga prototype. Nah, yang terakhir bab 3 adalah tugas pekerja yang berbasis pengetahuan, ada transaction worker, integration worker, export worker, dan collaboration worker. Dan yang terakhir juga ada daftar pustaka. Nah, untuk bab pertama ini akan dibacakan oleh teman saya, Satrio. Satrio Uh, dipersilahkan. di 1.1 pada bagian deskripsi, kantin digital tuh bertujuan memudahkan transaksi bagi mahasiswa, dosen, dan penjual dengan mengatasi masalah seperti antrian panjang, pemesanannya tidak akurat, dan transaksinya manual. Sistem ini memungkinkan pemesan makanan tanpa harus berdesakan, mempermudah pembayaran, serta membantu mahasiswa mengatur pengeluaran melalui saldo digital. Selain itu, kantin digital menjadi solusi bagi mahasiswa yang sibuk dan tidak sempat datang langsung ke kantin. Kemudian sekaligus meningkatkan kualitas layanan melalui sistem yang lebih efisien dan terintegrasi. Next, Oke. next lagi. Nah, kemudian di sini ada BPNN-nya. Digedein dah. Gua nggak bisa baca. Oke, Dep. Again. Lagi. Terus. Oke, sip. Nah, oke. Kemudian di sini ada BPNM-nya, dimulai dari mahasiswa membuka aplikasi kantin, kemudian memilih pesanan, terus kirim notifikasi, kemudian menunggu notifikasi dari aplikasi kantin. Nah, kemudian mahasiswa setelah pilih pesanan di aplikasinya itu menampilkan daftar menu, kemudian menerima pesanan dan data pembayaran, kemudian mengirim notifikasi ke mahasiswa saat makanannya sudah jadi. Nah, aplikasi kantin selain itu juga menyiapkan makanannya. Kemudian pada petugas kantin menandai pesanan sudah jadi serta menyerahkan makanan kepada mahasiswa. Next. Oke. Selanjutnya di bab 2 ya. Bab 2 ini yang pertama kita mempunyai use case. Jadi use case itu jadi bisa dibilang kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan pengelola kantinnya. Jadi mahasiswa itu dia dapat mengakses login, memilih makanan, melakukan pembayaran dan mendapatkan notifikasi pesanan. Sedangkan pengelola kantin atau bisa dibilang dari sistemnya juga, dia dapat mengelola menu, pembayaran, notifikasi dan juga laporan penjualan. Nah, ini adalah spesifikasi use case-nya. Jadi aktor utamanya di sini adalah mahasiswa ya, dengan deskripsi mahasiswa memesan makanan melalui aplikasi kantin digital. Preconditionnya ini, jadi kita tuh langsung prosesnya, jadi maksudnya tuh nggak usah login dulu. Jadi langsung ke dalam alur pemesanan makanan. Triggernya mahasiswa membuka aplikasi dan memilih menu. Ini tanpa alur itu ya, alur negatif, bukan alur negatif, Pak. Tanpa alur, ini alur normal aja gitu. Yang pertama tuh mahasiswa tuh login, memilih pesanan, mengelola menu pembayaran, notifikasi pesanan, dan laporan penjualan. Nah, post conditionnya ini pesanan tersimpan di sistem dan akan diteruskan ke dapur atau kantin sehingga klien atau orang yang ada di kantin dapat menerima pesan mahasiswa. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Nah, jadi untuk startnya ini mahasiswa harus login berhasil dulu ya. Kalau login gagal atau error, dia akan balik lagi untuk login sampai berhasil. Nah, setelah login, mahasiswa akan melihat menu, memesan makanan, dan eh, di sini tuh sistem akan mengecek stok tersedia atau tidak. Nah, jika stok habis juga akan menampilkan infonya di dalam aplikasinya. Setelah itu, mahasiswa akan melakukan pembayaran.
setelah pembayaran berhasil, nah bisa juga ini kalau bisa lagi pembayaran gagal, mahasiswa tidak akan mendapatkan pesanannya, akan kembali ke pemilihan menu. Nah, setelah pembayaran berhasil, maka pesanan akan selesai dan mahasiswa akan menunggu pesanannya diantarkan atau diambil sendiri. Oke, selanjutnya teman saya. Nah, kemudian di sini ada kelas diagram. Nah, yang pertama ada user. Nah, di bagian user ini, user mempunyai ID, kemudian username-nya, kemudian password, dan role-nya. Kemudian pada bagian menu, menu juga mempunyai ID, nama, harga, dan stok. Kemudian di bawahnya ada pesanan, ada ID pesanan, kemudian ID menu, ID user, jumlah, status pesanannya, dan waktu pesanannya. Kemudian yang terakhir ada pembayaran. Di situ ada ID pembayaran, kemudian ID pesanan, metode, ID user, jumlah bayar, dan status bayarnya. Nah, Nah, selanjutnya ada sequence diagram ya, bisa dilihat seperti ini. Nah, kalau misalnya kurang jelas bisa di pause saja videonya ya. Oke, kita lanjut ke alur proses pemesanan ordernya. Yang pertama, login ke aplikasi dan melakukan order melalui aplikasi kantin. Yang kedua, mencetak pesanan di komputer kantin yang disediakan di sekolah. Menukarkan struk pesanan ke petugas, sebenarnya itu tidak perlu sih karena historinya sudah tersimpan di aplikasinya. Menukarkan struk pesanan ke petugas kantin untuk dikonfirmasi. Siswa mengambil makanan yang sudah dipesan. Nah, kita beralih ke mockup dan prototype. Nah, ini mockup ini, login yang pertama ini adalah bisa untuk pengelola kantin dan untuk mahasiswa ya. Nah, jadi di sini ada dua loginnya. Kalau pengelola kantin itu mereka sudah pasti login ya, jadi mereka tidak mungkin mendaftar terlebih dahulu. Nah, setelah login, setelah ini mereka mahasiswa nih nggak harus langsung masuk dulu. Mereka yang belum punya akun bisa daftar melalui Google dan juga daftar manual di sini. Nah, setelah daftar, mereka akan dialihkan ke menu dashboard. Di menu dashboard itu mereka bisa memilih menu, pesanan, dan juga logout keluar aplikasi ini. Nah, ini masih dalam mahasiswa. Jadi, ini tampilan menu untuk makanan yang akan dipilih mahasiswa. Setelah mahasiswa menambahkan satu per satu makanan yang akan dipilih, maka akan tampil di sini, di detail pesanan. Dan pembayarannya bisa melakukan OVO, GoPay, atau cash. Nah, setelah itu mahasiswa akan mengklik tombol bayar dan akan mendapatkan histori pesanan yang sudah dipesan dan juga total harganya. Nah, oke, kita lanjut ke bagian si pengelola kantinnya. Nah, jadi pengelola kantinnya setelah mereka login di dashboard ini berbeda ya. Di sini mereka bisa menginput pesanan dan juga melihat histori pesanan yang sudah dipesan dari mahasiswa dan logout. Oh ya, satu lagi ada rekap dari semua penjualan yang sudah dilakukan oleh mereka. Nah, ini untuk add menu dan remove menu sudah ditambahkan juga. Ini untuk input menu namanya dan harganya juga. Dan ini untuk menambahkan gambar dari makanan yang akan dibuat. Nah, ini bagian dari detail pesanan yang telah mahasiswa pesan. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk menu yang terakhir ada rekap laporan. Jadi ini kita bisa klik tombol rekap laporan. Nah, di sini tuh bisa tertulis bisa membuat atau enggak ya. Atau misalnya kalau misalnya rekap laporan yang belum mau dibuat, jadi kita bisa balik lagi dengan klik tombol tidak. Oke. Nah, ini yang terakhir rekap laporannya bisa dilihat ada nasi goreng, indomie goreng. Nah, itu bisa di pause juga videonya. Nah, selanjutnya saya akan merun aplikasinya melalui Figma. Oke, kita sudah di Figma. Nah, pertama nih kita untuk mahasiswa dulu ya. Jadi urutannya mahasiswa. Kalau misalnya belum punya akun, ia akan melakukan yang namanya daftar. Setelah daftar ini, ia akan mengisi NIM, email, password, dan repeat password juga. Nah, langsung kita klik daftar. Setelah daftar, balik lagi ke halaman login lagi dan akan memasukkan NIM-nya dan juga password yang sudah tadi diketik di halaman daftar. Mereka akan login. Nah, setelah login, user itu akan seharusnya sih mereka ke sini ya, memilih menu. Soalnya nggak mungkin kan pesanan itu sudah ada tanpa memilih menunya. Nah, setelah memilih menu, mereka akan memesan pesanannya. Setelah pesanan, oke, detail pesanannya sudah ada, mereka akan bayar lagi. Nah, pesanan sudah dipesan dan akan kembali ke bagian dashboard. Ke bagian dashboard, cara untuk mengecek pesanan yang sudah dipesan itu, user bisa mengecek di bagian menu pesanan ini. Nah,
Ini sudah ada ya detail pesanan yang sudah dibuat. Nah, balik lagi ke, oke, bentar. Bentar. Nah, ini ya. Balik lagi kita sekarang beralih ke bagian si pengelola kantin. Nah, untuk pengelola kantin kita langsung ke pencet ini ya, login untuk penjaga kantin. Nah, udah kalau kantin karena mereka tidak memiliki NIM dan juga apa, jadi mereka hanya dapat menggunakan username atau email saja. Mereka akan login. Nah, di login ini bisa menginput ya. Yang pertama, input untuk makanan yang akan diberikan ini bisa diklik tambah juga. Dan setelah selesai, mereka akan kembali lagi ke bagian halaman dashboardnya. Oke, selanjutnya di sini ada menu pesanan ya. Jadi pesanan yang telah dibuat oleh mahasiswa, rekapnya akan masuk ke sini. Nah, di sini tuh juga pemesan adalah Ahmad Tamka dan Kasira Satrio. Yang dipesan yaitu nasi goreng, indomie goreng, dan juga es jeruk. Setelah pesanan siap, nah ini nih udah ya, ini nggak bisa diapa-apain lagi karena ini cuma history doang, tampilannya doang. Kita back ke sini. Oke, selesai. Nah, logout sama fungsinya seperti mahasiswa yang tadi. Jadi mereka akan kembali ke halaman aplikasi login yang tadi, bisa login sebagai mahasiswa juga dan sebagai pengelola kantin. Yang terakhir menu rekap laporan. Nah, di sini pengelola kantin bisa merekap laporan yang akan mereka buat ya, apakah ada kita merekap laporan bulanan. Ini kita pencet iya saja ya. Nah, ini terlihat laporan yang sudah dilakukan oleh para pengelola kantin pada bulan-bulan ini. Oke, selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Siraj Fatwa. Selanjutnya ada bab 3, tugas pekerja berbasis pengetahuan. Yang pertama itu ada petugas di kantin digital. Ini petugasnya. Petugas kantin memproses pesanan yang masuk melalui aplikasi, lalu memverifikasi pembayaran, lalu menginput data menu dan stok. Karakternya itu adalah bekerja mengikuti sesuai SOP. Terus cenderung ikutin aturan, terus bisa diganti dengan otomatisasi dengan QR atau transaksi lain. Yang kedua itu ada integrasi workers, yaitu kayak pekerja di kantin digital, yaitu kayak manajer operasional kantin, staf administrasi keuangan kantin, lalu ada petugas pengelola laporan dashboard penjualan. Tugasnya menganalisis tren pembelian mahasiswa berdasarkan waktu, menu atau promo, menyusun laporan operasional gabungan untuk pihak manajemen kantin dan pihak kampus. Karakternya kemampuan analisis dan pemrosesan data, menyajikan informasi untuk keperluan mengambil keputusan dan mendukung optimalisasi layanan. Selanjutnya ada teknisi di kantin digital gitu, kayak teknisi jaringan, IT, programmer, dan pengembang aplikasinya. Lalu tugasnya nih ada merancang dan memelihara sistem aplikasi pemesanan makanan, menyediakan dukungan teknis saat terjadi error atau gangguan, lalu menentukan fitur dan keamanan. Karakternya yaitu memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang spesifik, contohnya kayak aplikasi sistem. Terlibat dalam penyelesaian masalah yang kompleks dan teknis, itu adalah bagian dari teknisi. Lalu peran penting karena menjaga sistem 24 jam dari peretas maupun kesalahan teknis. Lalu ada kolaborasi, kayak kita tuh kolaborasi sama siapa aja, yaitu kayak tim pengembang dengan gabungan IT dan juga orang-orang manajemen, lalu tim pelanggan atau CS untuk menerima masukan pengguna kayak customer service gitu, kayak menerima pengguna. Tugasnya kolaborasi dengan fitur baru, koordinasi antar tim, dan mengelola komunikasi antara penjual dan pembeli dan pihak kampus secara digital. Lalu karakteristiknya mengutamakan kerja sama tim, komunikasi fleksibel, menggunakan alat digital seperti chat, dashboard, project management tool untuk koordinasi kerja. Lalu di sini ada daftar pustakanya, yaitu ada 3 dari Kompasiana, Jurnal Pendidikan, dan lain-lain. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.